Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi mahasiswa. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Stay positif dan jangan lupa bersyukur hari ini. Di kesempatan kali ini, Selasa 22 Desember 2020, saya dosen wali PAI semester 5 kelas B melaksanakan perwalian daring. Adapun informasi-informasi yang saya sampaikan mengenai pelaksanaan UAS, kemudian review perkuliahan di semester 5 serta pembagian KHS semester 4. Oke, bahwa 1-2 minggu yang akan datang kita melaksanakan UAS semester gasal ya. Oleh karena itu dipersiapkan dengan baik. Adapun pelaksanaan UAS di semester gasal ini sama dengan UAS di semester genap tahun ajaran 2019-2020 ya, menggunakan daring dan sistematikanya saya jelaskan di sini. Untuk pembagian KHS semester 4 sudah ada di tangan saya dan mungkin sudah ada teman-teman yang menerima KHS tersebut dalam bentuk scan ya. Nanti pembagiannya saya jadwalkan kembali karena masih mempersiapkan untuk UAS dan hal lain. Begitu. Baiklah. Oke. Nah, mahasiswa sudah sebentar. Nah, mahasiswa sudah memperoleh informasi ini ya mengenai pelaksanaan UAS semester gasal, di mana ada poin-poin yang saya jelaskan. Barangkali ketika Anda membaca, Anda belum bisa memahami atau bingung mau tanya siapa, tanya teman nggak ada solusi, tanya dosen walinya takut, bingung. Nah, ini saya jelaskan di kesempatan kali ini. Jadi saya harap Anda menyimak paparan perwalian saya dengan baik. Nah, poin pertama bahwa pelaksanaan UAS itu sesuai kalender akademik kan tanggal 28 sampai dengan 28 Januari 2021. Nah, untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu UASnya tanggal 4 sampai dengan 8 Januari 2021. Jadi pelaksanaannya selama 1 minggu ya. Gitu. Nah, kemudian ini nomor 2 di skip saja karena untuk dosen. Jadi kembali ke poin 1 bahwa mahasiswa setiap fakultas itu pelaksanaan UASnya beda-beda. Dalam hal ini FITK 4 sampai 8 Januari 2021. Adapun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun Fakultas Syariah dan Usuluddin menjadwalkan jadwal yang sama ya, 4 sampai dengan 8 Januari 2021. Kemudian nomor 2 di skip saja karena untuk dosen, nomor 3 di skip saja karena untuk dosen. Nomor 4, nah ini, ujian akhir semester dilaksanakan secara daring sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian. Jadi di sini ada 2 kemungkinan ya mahasiswa, bisa jadi jadwal UASnya itu mengikuti jadwal perkuliahan atau nanti diatur dengan jadwal dari panitia UAS. Begitu. Ya, karena pelaksanaan UASnya 4 sampai 8 Januari 2021 yang UAS untuk PAI kan tidak hanya semester 5 saja ya, ada semester 1, semester 3, semester 7, seperti itu. Jadi menunggu informasi selanjutnya. Lalu, nah ini poin 5 yang banyak mahasiswa gagal paham atau salah tangkap bahwa saya baca ya, mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mereka yang telah memenuhi kewajiban administrasinya, dibuktikan dengan foto slip Bank Jateng yang ditandatangani dan distempel oleh Minibank IPN Tegal, beserta foto lembar jawab UAS resmi FITK. Bukti tersebut dikirim kepada admin WA Group yang sudah ditentukan. Nah, maksudnya adalah setelah mahasiswa atau Anda membayar di Bank Jateng, slip tersebut ditandatangani dulu. Anda ke Minibank untuk menyerahkan satu slip. Biasanya kan dari bank diberi 2 atau 3 lah ya. Satu slip yang asli itu diberikan ke Minibank untuk ditandatangani dan distempel. Dalam hal ini ditandatangani oleh dan distempel oleh Mas Pak Burhan. Ya, ketemu Pak Burhannya juga jangan jam-jam yang
jam-jam yang ini ya, jam-jam di luar jam kantor. Jadi jam pagi lah, jam 8 sampai dengan jam 12 gitu. Jangan ke Pak Buruhannya nanggung jam 3, jam 4 ya gitu. Jadi Anda menyempatkan waktu untuk ini karena sebagai syarat juga Anda masuk dalam WA group ini tadi. Ya, untuk pelaksanaan UASnya. Nah, kemudian untuk lembar jawab UAS itu diambil di FITK di fakultas. Gitu. Jadi Anda dapat slipnya yang sudah ditandatangani dan stempel dan Anda mendapatkan apa namanya itu lembar jawabnya, kemudian difoto ya. Difoto lalu dikirimkan karena Anda semester 5, adminnya adalah Pak Birin. Sudah punya nomor WA-nya Pak Birin kan? Nanti dikonfirmasikan dengan bahasa pengantar yang baik gitu ya. Jangan asal ngirim foto kwitansi dan apa namanya lembar jawabnya saja tuh sudah gitu. Nggak ada kata pengantarnya. Jadi ada kata pengantarnya. Assalamualaikum, dengan WA ini saya nama siapa, Pak Is semester 5 kelas B bermaksud mengirimkan ini untuk dimasukkan dalam admin grup untuk UAS begitu ya. Nah, hubungan dengan poin nomor 5 mengenai rincian pembayaran ya. Oke. Untuk rincian pembayaran di semester 5 karena Anda masuk dalam angkatan 2018 adalah untuk SPP itu 2 juta. Untuk UAS 300.000. 300.000 itu dari mana? Berarti per mata kuliahnya itu kan 30. Berarti 30.000 dikali 10 mata kuliah jadi 300.000. Totalnya 2.300.000. Kalau ada yang tanya, Bu, apa harus lunas? Sebaiknya lunas. Begitu ya. Karena nanti ada tanggungan lagi. Terus kalau ada yang tanya lagi, Bu, minimal pembayarannya tuh kalau UAS berapa? Gitu. Ya diusahakan lunas dulu. Ya, 2.300.000. Kalau tidak, setengahnya SPP dan UAS ini dibayarkan. Begitu ya. Jadi syukur-syukur lunas gitu. Kalau belum bisa, ya ini 1.300.000 ini setengahnya SPP dan UAS 300.000. Dicoba dulu ya. Kalau misalnya setengah dari SPP ini dan UAS tidak diterima oleh mini bank karena harus lunas, ya nanti diusahakan untuk lunas dan jangan mundur. Ya, nggak bisa membayar SPP terus mundur orang melu UAS, nanti Anda juga yang rugi. Gitu. Jadi semua ada imbal baliknya, ada hukum sebab akibatnya. Gitu. Jadi lah orang bisa bayar SPP hanya melu UAS lah, nanti keteteran lagi, tertinggal lagi infonya, temannya sudah melaju jauh, Anda masih jalan di tempat lah itu. Sudah semester 5 lagi, nanti belum semester 6-nya mau ada apa KKL, PPL, wah masih banyak perjuanganmu. Begitu. Ya. Nanti kalau ada yang kurang paham lagi, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar YouTube saya. Nanti saya jawab langsung di situ. Oke? Oke, saya kembali lagi. Kembali lagi ke sini ya. Ya, jadi bukti slip pembayaran yang sudah ditandatangani dan distempel, saya ulangi lagi, beserta lembar jawab UAS dari FITK, difoto, dikirimkan ke adminnya ke Pak Birin. Ya, untuk semester 5. Jadi jangan salah masuk. Jangan ke Bu Pindah, jangan ke Pak Gufron, jangan ke Pak Rizky. Ya. Tuh, jadi harus teliti. Gitu. Nah, di sini adalah alur untuk mengikuti UAS FITK. Jadi yang pertama, ya mahasiswa itu melunasi SPP dan UAS 30.000 per mata kuliah tadi ya, 2.300.000 ke Bank Jateng. Ya, kemudian ke mini bank. Ke mini bank itu untuk apa? Untuk menandatangani dan distempel oleh mini bank dalam hari ini oleh Pak Burhan. Lalu ke kantor FITK, ya. Ke kantor FITK untuk apa? Untuk mengambil lembar jawab UAS resmi FITK. Nah, ini bertemu dengan Bu Jana atau Pak Cato ya. Jadi ke FITK jangan ketemu Pak Birin. Kasihan Kak Pudinya dikejar-kejar. Ya. Saya mau ke FITK untuk mengambil lembar jawab resmi yang dikeluarkan oleh ini, mintanya ke Bu Jana atau ke Pak Cato pada jam kerja. Ya, jam 8 sampai ya jam 12 atau sampai jam 2 lah. Jangan nanggung kesananya sore, jam 3 lah. Jangan.
Ya, kasihan petugasnya. Petugas ini juga tidak hanya ngurusi Anda, mereka juga punya keluarga, punya pekerjaan sendiri, punya ada kepentingan-kepentingan yang harus di-tackle. Jadi jangan ngandelke dan jangan apa ya, ngandelke itu bergantung gitu lah. Lah mengkolah gitu. Lalu setelah ini WA admin WA grup. Dalam hal ini memfoto slip pembayaran dan lembar jawab kemudian dikirimkan. Untuk semester 5 PAI itu dikirimkan ke Pak Birin. Ya, ke nomor WA-nya Pak Birin. Lalu setelah dibuatkan grup WA, lalu pelaksanaan UAS secara daring sesuai dengan jadwal. Jadi jadwal di sini bisa jadi jadwal UAS oleh panitia, jadwal yang baru seperti biasanya itu. Ada juga jadwal yang bisa jadi sesuai dengan jadwal kuliah. Gitu ya, nanti Anda bisa menyesuaikan. Nah, nanti admin ini memasukkan dosen pengampu matkul ke grup ketika UAS. Jadi seperti semester lalu. Jadi mata kuliah A itu dimasukkan dosen pengampunya. Nanti kalau sudah selesai, nanti dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi dosen pengampu yang mata kuliah berikutnya. Begitu, ya. Nah, nanti Anda kan mengerjakan UAS. Ya kan, melalui lembar jawab ini ya, lembar jawab UAS resmi. Nanti lembar jawabnya diserahkan ke dosen pengampu melalui email atau sesuai dengan ketentuan masing-masing dosen. Nah, dalam hal ini Anda tidak bisa menyamaratakan. Di sini kembali kepada komitmen ketika perkuliahan atau pertemuan terakhir kemarin sebelum UAS. Ya, gitu. Jadi ada yang dosennya memakai WA maksud saya menulis di lembar jawab kemudian difoto dikirimkan, ada yang seperti itu. Atau ada yang dikirimkan ke WA maksud saya, ke WA dosen yang bersangkutan, ada yang seperti itu, ada juga yang dikirimkan melalui email dosennya juga ada. Ada juga dosen yang menggunakan UAS itu sistemnya pakai Google Formulir. Ya, jadi jawabannya langsung di situ terkirim sudah, jadi tidak membutuhkan lembar jawab fisik. Begitu. Jadi saya harap diperhatikan baik-baik untuk setiap pengampu mata kuliah ini. Begitu, ya. Nah, demikian untuk alur-alurnya, alur-alur dari pelaksanaan UAS, ya. Ini tips dari saya, kalau bisa satu kelas itu ada 10 penanggung jawab mata kuliah. Jadi jangan bergantung kepada komting gitu, ya. Jadi komting itu nanti membawahi 10 penanggung jawab mata kuliah. Di semester 5 ini siapa? PJ-nya siapa? PJ mata kuliah A siapa? PJ mata kuliah B siapa? Gitu. Jadi tidak komting kerjanya nggak berat. Kita kerjanya bersama-sama ya, bukan kerjanya menggantungkan wis lah no komtingnya. Jangan seperti itu. Kalau Anda selalu menggantungkan pada orang lain seperti itu ya akan selamanya karakternya akan menggantungkan seperti itu. Karena Anda sudah mahasiswa, sudah bukan siswa lagi ya, sudah maha lah. Gitu. Oke. Kalau kembali lagi kalau ada yang belum jelas nanti silakan komentar di kolom YouTube saya, nanti saya jawab langsung di situ. Oke. Ya. Ya. Demikian perwalian untuk semester 5 di semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kalau pesan saya malu bertanya itu sesat di jalan. Jadi mending bertanya aja, nggak apa-apa. Oke? Jangan lupa kalau mau tanya tulis komentar ya atau WA Japri WA saya. Lalu saya ingatkan untuk selalu ingat pesan Ibu yang dimana rajin cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, kenakan masker dan terapkan jaga jarak dimanapun Anda berada. Oke, selamat menyiapkan UAS, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian, wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.